Mengapa ada orang yang jadi sangat egois dan lainnya tidak? Heavy Metal 24 Jam, Gadis Adi Jakarta. Bule, kami 4 bersaudara, yang besar 2 perempuan, A dan B, dan 2 adik laki-laki, C dan D. Saya A, 31 tahun, yang tertua dan saudara yang terkecil 25 tahun, jadi semua sudah dewasa dan kami semua sudah bekerja. Orang tua selalu berkata harus saling tolong-menolong. Jadi kami saling tolong-menolong, kecuali adik yang nomor 2, B, sebut saja Bunga. Saya menolong dengan pekerjaan domestik semampu saya, dan saya lihat kedua adik laki-laki juga menolong keperluan orang tua sekadarnya. Sedang Bunga tidak pernah membantu pekerjaan di rumah. Dan anehnya lagi orang tua tidak pernah menuntut Bunga untuk membantu di rumah. Sehingga ia dengan tenang dapat menghabiskan waktunya sepanjang hari menonton televisi atau pergi ke mal bersama teman-temannya. Saya merasa kecewa orang tua kami memperlakukan kami dengan sikap berbeda. Suatu pagi, karena terlalu lelah dan mengantuk setelah bekerja menyelesaikan pekerjaan di rumah, saya mencoba untuk tidur. Saat belum tidur dengan nyenyak, saya mendengar ibu saya mengatakan bahwa saya anak yang malas dan kerjanya hanya tidur melulu. Waktu itu saya diam saja karena saya betul-betul ingin istirahat. Saya jarang dapat tidur dengan nyenyak sebab Bunga sering marah. Jika marah, ia akan membuat suara-suara yang amat sangat keras. Selain membanting pintu, ia memasang radio dan kaset dengan pilihan musik yang disukainya, yaitu heavy metal, dengan volume suara besar selama 24 jam. Hal ini dilakukannya berhari-hari hingga amarahnya hilang atau permintaannya terpenuhi. Orang tua kami membiarkan Bunga melakukan apa saja yang dia kehendaki. Apabila saya memprotes sikap orang tua kami, mereka bersikap otoriter, merasa dirinya benar dan telah berlaku adil, bahkan mereka cenderung menyalahkan saya karena tidak menyetujui sikap egois Bunga. Suatu hari dengan panas tinggi, kepala pusing sekali, keringat dingin dan muntah-muntah, saya ditinggal sendiri di rumah oleh orang tua dan adik-adik saya. Mereka pergi tamasya sepanjang hari. Sebelum pergi, ibu saya menyuruh saya menyelesaikan pekerjaan di rumah karena tidak ada pembantu. Dengan susah payah saya menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal ini tidak pernah terjadi pada Bunga. Apabila Bunga sakit, orang tua kami cepat panik dan menyuruhnya minum obat dan banyak istirahat agar cepat sembuh. Yang ingin saya tanyakan pada ibu, bagaimana sikap egois seseorang terbentuk? Apakah sifat itu diturunkan dari orang tua, atau terbentuk dari pengaruh lingkungan pada saat bayi dalam kandungan? Atau karena pengaruh lingkungan orang tersebut setelah masa anak-anak? Mengapa adik saya begitu egois? Apakah sifat itu masih bisa diperbaiki? Mengapa orang tua menunjukkan sikap berbeda terhadap kami dan tidak pernah puas dengan apa yang saya perbuat untuk membantu mereka? Apakah banyak orang tua otoriter merasa telah bersikap benar dan adil sehingga keberatan jika anaknya memprotes mereka? Halo A, wah, banyak betul pertanyaannya. Mungkin karena sudah lama persoalan ini memenuhi pikiranmu. Sebab memang tidak enak jika orang tua terlalu membeda-bedakan anak sampai-sampai ada yang boleh berbuat sekehendaknya tanpa ditegur. Dan ada yang sebaliknya, sudah sering membantu masih dianggap belum cukup. Mengapa adikmu yang memasang musik metal sekerasnya selama 24 jam dibiarkan saja? Mengapa tidak dilarang? Mengapa ia tidak pernah diminta menolong di rumah? Mengapa dibiarkan saja nonton televisi terus,
Saya kira sikap orang tua yang membiarkan adikmu bersikap semaunya itulah yang mempunyai andil besar dalam menyuburkan sikap egoisnya, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri secara berlebihan. Bagai kendaraan yang remnya blong, dia sukar dikendalikan lagi. Mungkin hal ini sudah sejak lama terjadi. Beberapa ahli psikologi perkembangan mengatakan, masa paling penting dalam membentuk kepribadian seseorang adalah antara 0 sampai 5 tahun. Jadi, tidak dalam kandungan maupun setelah masa kanak-kanaknya telah lewat. Selama masa kanak-kanak itulah dasar-dasar kepribadian ditanamkan. Anak yang dilahirkan dengan sejumlah naluri atau ID, istilah Sigmund Freud, perlu dikembangkan agar dapat hidup dengan baik dan berguna dalam masyarakatnya. Dengan kasih sayang, perhatian, belayan, bercakap-cakap, dan bermain dengan si kecil, secara perlahan-lahan. Namun, perlu ia diperkenalkan pada nilai-nilai luhur dan kebiasaan yang baik. Lihatlah bagaimana si balita yang baru dapat berjalan itu mau meraih apa saja yang bisa dicapainya, termasuk menarik taplak meja dengan gelas di atasnya, dan merebut mainan temannya. Orang tua perlu melarang yang tidak baik, kalau perlu menghukum jika larangan sudah tidak mempan lagi, sesuai umur anak, dan membimbing dia ke arah yang baik. Anak perlu dilatih untuk menghargai orang lain dan bersikap sopan santun, sambil menerapkan moral yang tinggi di rumah. Seperti jangan asal janji bila tidak bisa memenuhinya. Jangan saling cakar dan perang mulut di depan anak-anak. Tidak berarti si kecil harus jadi orang dewasa mini, tetapi si kecil perlu belajar ke arah ini. Misalkan, jika ayah atau ibu lelah, si buyung dapat diminta menolong ibu atau ayah dengan mengambilkan koran atau sandal, belajar tolong-menolong dan menghargai orang tua. Jika kakaknya sedang tidur, ajak dia main tanpa teriak-teriak atau kecilkanlah suara televisi, sambil menyebutkan alasannya, belajar menghargai orang lain, dan respek pada kebutuhannya. Jangan membiarkan si kecil menendang kucing atau melempar si Blackie dengan batu, tetapi ajaklah dia menyediakan minuman dan makanan bagi si Pus, mengembangkan rasa sayang, bukan menyakiti. Jika orang tua terlalu sibuk, malas, terlalu mengikuti kemauan anak saja, atau saling bertentangan dalam mendidik anak, anak dapat kehilangan arah, jadi cenderung bersikap semau gue, alias jadi egois. Apakah sikap egois bisa diperbaiki? Jika masih kecil lebih mudah diperbaiki, tetapi kalau sudah remaja, apalagi dewasa, sudah jauh lebih sukar. Seorang psikolog dan ahli pendidik James Dobson berkata dalam bukunya Dare to Discipline, psikolog yang menghadapi remaja yang tidak mempunyai respek sama sekali kepada orang tuanya, sebab orang tuanya terlalu memanjakan dia sampai membiarkan anak terus menang. Sampai tidak terkendali lagi, adalah bagai dokter yang berhadapan dengan pasien penderita kanker ganas. Sukar diperbaiki lagi, jadi, mungkin pula sikap orang tuamu yang membiarkan bunga bersikap semaunya karena mereka sudah jera, sebab kata-katanya sekarang sudah tidak mempan lagi. Mengapa sikap orang tua berbeda-beda kepada anaknya? Ini memang sukar dihindari, meski orang tua ingin bersikap adil dan sama kepada anak-anaknya. Anak pun berbeda-beda pula, baik sifat-sifatnya, umur dan sejarah kehadirannya. Pada anak pertama, umumnya orang tua belum berpengalaman sehingga menjaga anaknya ekstra ketat, namun pada kelahiran kedua dan seterusnya sikap orang tua lebih santai. Namun, jika ada perbedaan sikap sangat menyolok pada anak-anaknya, saya kira karena ada sesuatu yang istimewa di belakangnya. Misalnya,
Mungkin ketika Bunga masih kecil ia sakit-sakitan dan sangat lemah sehingga ia lebih dibiarkan melakukan apa yang dikehendakinya. Sampai akhirnya keterusan, sukar diperbaiki lagi. Atau A sebagai anak sulung kedudukannya istimewa, sebagai komandan adik-adiknya sampai-sampai perlu digembleng lebih keras, harus lebih ini dan lebih itu. Jadi, bila si sulung melakukan yang biasa-biasa saja, tidak begitu kelihatan oleh orang tua, dianggap wajar saja dan terasa masih kurang. Itulah yang perlu diperbaiki, sebab tiap anak senang jika keberhasilannya dihargai, bahkan jika dihargai dapat mendorongnya untuk lebih berhasil lagi. Apakah banyak orang tua otoriter merasa benar dan tidak suka diprotes? Ya, banyak. Mungkin semua begitu. Jika orang tua sudah dapat mendengarkan pendapat anak-anaknya dan dapat mendiskusikan berbagai hal dengan mereka sebelum menjatuhkan keputusan, bukankah mereka sudah menjadi orang tua demokratis?